wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirisari fisairil asma'i wa sifat fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau, amin. Hadirin baik yang ada di majelis ini maupun yang ada di media sosial, alhamdulillah kita bertemu kembali di malam hari ini. Seperti biasa kita akan melanjutkan kajian online kitab Tanbihul Masyi yang nanti akan disampaikan oleh Gus Hanif Fatoni. Sekaligus berita gembira bahwa malam hari ini kita juga tasyakuran. Malam minggu kemarin kita juga tasyakuran tapi tidak ngaji online. Minggu kemarin tasyakuran Gus Kasyif Rosyadi, malam ini tasyakuran Gus Hanif Fatoni. Dua-duanya alhamdulillah sudah lulus program master. Semoga bisa melanjutkan ke program selanjutnya, strata 3, yakni program doktoral. Amin, amin, Allahumma amin. Seperti biasa sebelum kita mengkaji kitab Tanbihul Masyi, kita akan membacakan wasilah Fatihah sekaligus zikir syatoriyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasholika ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa man tanasala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir bal yabni malkan wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabi wa Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabiullah Zakaria wa Yahya wa Nabiullah Isa wa jami'il anbiya wal mursalin wa ila hadrati jami'il malaikat al-muqarrabin wal karubin wa hamalatil ars wa ila hadrati malaikat Ismail, malaikat Nuhail, malaikat Suarail, malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami'i ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'i ajdadina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami'i asatidina wa jami'i sayyikhina wa jami'i murabbi rukhina wa ila hadrati jami'i mursyidina Mbah Yai Hasan Abdullah, Mbah Yai Darmajaya, Mbah Yai Nurwati, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Makhrajin, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Curiga Guritno, Mbah Yai Sofyan, Mbah Yai Tiauddin Kuswandi, Mbah Yai Imam Ispandi, Mbah Yai Ade Nasikhul Umam, Gus Yaya, Gus Bayu, dan sedaya mursyid syatoriyah baik yang ada di Indonesia maupun di negara manapun.
wa ila hadrati jami ahli silsilah turuqil ilahiyah wa ila hadrati jami ahli tarekat syatariyah, tarekat akmaliyah, tarekat khalwatiyah, wa tarekat naksabandiyah, wa tarekat qadiriyah, wa tarekat tijaniyah, wa tarekat syadiliyah, wa tarekat rifa'iyah, wa tarekat badawiyah, lan sedaya tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia, lan sedaya mursyid-mursyidipun, wa ila hadrati jami'il awliya Allah, wa ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il nuqaba wal awliya'il mujaba wal awliya'il rajabiyun wal awliya'il imamaini wal awliya'il kutub wal wali afad ya jamil awliya'i fi tanah jawi, wa ila hadrati qutbal aqtab fi hadhiz zaman, wa ila hadrati mu'alif hadha kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdul Rauf As-Singkili radhiyallahu anhu wa a'ata alaina min barakatihi wa ulumihi, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati mafata khaidil qaryah wa qatul wilayah peh kulon bapar wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qawfin ila qawfin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Khususan khosat tematan sedaya makhluk ingkang wonten alam ingkang katon ugi alam ingkang boten katon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiq wa'adil amin. La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 hmm, 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 hmm. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi As-Sinkili. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semuanya diridhai oleh Allah dan mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Muqaddimah ikut yang depan tadi yang disampaikan oleh Yai Sulaiman. Kita langsung saja pada pembacaan kitab ini, yang mana pada kesempatan sebelumnya sudah kita bacakan tentang keutamaan dari zikir, ya. Yang mana yang telah disebutkan sebelumnya oleh Syekh Abdul Rauf bahwa zikir itu mendatangkan keberkahan yang luar biasa, fadilah yang luar biasa, yang mana hasilnya orang yang bisa tenggelam dalam berzikir akan mendapatkan sesuatu yang tidak disangka sebelumnya. Mala ainun ru'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan kembali tentang buah dari zikir, dan kemudian nanti tentang adab-adab berzikir menurut
Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Wa min samratiha wa fawaidiha ma yarji'u ila mahasinil akhlaq. Dan di antara dari buah atau faedah atau manfaat dari kalimah thayyibah atau berzikir itu tadi, yaitu ma yarji'u ila mahasinil akhlaq. Di antaranya adalah kembali kepada bagaimana akhlak itu akan menjadi baik atau bagus. Wa minha, dan diantaranya pula ma yarji'u ilal karomat, ada yang berhubungan dengan karomat atau kemuliaan atau mungkin juga diartikan juga karomah, karena arti kata dari karomah sejatinya adalah kemuliaan atau hal-hal yang mulia, hal yang baik, hal yang bagus. Faminal awal, adapun yang pertama atau di antara buah atau hasil dari akhlak yang baik yang merupakan buah dari zikir itu tadi adalah ittisafuhu bizuhdi. Bagaimana seseorang itu bisa mendatangkan atau dalam dirinya atau mendapatkan dalam dirinya itu sifat zuhud. Akni, yang saya maksud atau yang dimaksud oleh Syekh Abdul Rauf di sini, bihi, dari kata zuhud ini adalah hulul batin, bersihnya hati, minal maili, dari kecenderungan, ila fanin, kepada hal-hal yang sifatnya fana, sementara, hal-hal yang sifatnya sementara atau fana, dunia dan sebagainya. Wa faragil qalbi, dan kosongnya hati, minasiqati bima siwallahi, dan kosongnya hati dari siqah. Siqah itu ada memiliki beberapa arti. Ada siqah min, itu artinya adalah mempercayai atau meyakinkan, sedangkan siqah bi itu artinya adalah bersandar, bergantung. Jadi artinya menghilangkan atau bersih dalam hati itu kebergantungan bima siwallah, kepada selain Allah. Itu yang dimaksud zuhud menurut Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi bagaimana batin kita itu tidak terdapat di dalamnya atau bersih dari dalam hati kita itu kecenderungan untuk memandang hal yang sifatnya semu atau sementara atau fana, dan bagaimana hati itu bisa bersih dari terlalu bergantung kepada selain Allah atau kebergantungan kepada selain Allah. Artinya zuhud menurut Syekh Abdul Rauf adalah bagaimana hati itu selalu bergantung kepada Allah dan tidak bergantung pada hal yang sifatnya fana. Wa minasani, sedangkan buah atau hasil manfaat yang kedua adalah wad'ul barokah, mendatangkan berkah atau menjadikan berkah fit ta'ami, dalam makanan. Jadi buah dari zikir tadi itu diantaranya bagaimana hasilnya itu adalah bagaimana makanan atau apapun yang kita makan, apapun yang kita terima itu semuanya ada berkahnya. Contohnya bagian wanahwi dan yang lain-lainnya selain makanan, apapun yang kita miliki menjadi berkah. Hatta sehingga yaksuru al-qalilu wa yakfi al-yasiru. Yaksura al-qalilu wa yakfi al-yasiru. Sehingga terasa banyak hal yang sedikit, terasa cukup hal yang biasa. Hal yang sifatnya remeh itu bagi kita terasa cukup, sederhana tapi cukup. Hal yang sedikit tapi terasa banyak. Itu kalau kita bahasakan mungkin ada yang mengatakan secara lahiri, karomah secara lahiri itu seperti halnya mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW
dahulu ketika makanan yang dimakan oleh para sahabat ataupun minuman yang diminum oleh para sahabat walaupun kelihatannya kecil tapi cukup untuk para sahabat yang banyak sekali. Sedangkan kalau kita maknai secara batin yang dimaksud dengan karomah ini, yang kita dapatkan secara logika dan secara rasional di saat ini adalah bagaimana hati kita cukup dengan hal yang sedikit, atau hal yang kelihatannya sedikit itu terasa banyak bagi kita. Mungkin mendapatkan uang yang sedikit tapi cukup untuk kita semuanya. Itu artinya keberkahan tadi seperti itu. Jadi hal yang sedikit terasa cukup, hal yang sederhana itu juga cukup gitu. Jadi nggak berlebih-lebihan, intinya begitu. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan berkah tadi. Wa ghayatul matlub, adapun tujuan yang diinginkan minha dari buah zikir tadi atau kalimah thayyibah tadi itu adalah subutul qidam, bagaimana tetapnya pendirian alamatni tauhid dalam di atas intisari dari tauhid. Apa itu intisari tauhid? Nanti akan diterangkan sekilas. Wal gharq fihi, dan tenggelam di dalam tauhid. Hatta tarji, sehingga engkau kembali fi wujudika, dalam wujudmu, keberadaanmu, ila halin, kepada keadaan, ila hali adamika, ketiadaanmu, fil hukmi, pada masa sebelum kamu ada. Artinya bahasa lugasnya bagaimana seseorang itu bisa kembali ke sebelum dia ada. Artinya sebelum adanya dia siapa? Ya Allah. Itu muntahat tauhid, itu puncaknya tauhid. Wa huwa, dan itu tadi yang disebutkan tadi, tauhid tadi itu bagaimana subutul qidam, pendirian kita tuh kokoh dalam intisari tauhid tadi sehingga tenggelam di dalamnya sampai kita bisa, wujud kita bisa kembali kepada ketiadaan kita sebelum kita ada tadi. Itulah yang disebut dengan muntaha sairika ilallah, puncak perjalananmu menuju Allah. Fa idza wasalta, dan ketika engkau telah sampai ila hadzal maqam, pada tingkatan ini, faqad wasalta, maka engkau telah sampai ila tauhidid dzat, kepada tauhid dzat. Alladzi, yang mana huwa akhiru maratibit tauhid, yang mana tauhidud dzat itu termasuk tingkatan yang paling akhir dari tingkatan-tingkatan tauhid. Bagaimana diterangkan pada kesempatan yang lain pada kitab Simtul Majid pada beberapa kajian yang lalu, bahwasanya tingkatan tauhid itu ada 4, yaitu tauhid al-af'al, tauhidus sifat, tauhidul uluhiyah, tauhidul af'al, tauhidus sifat, kemudian yang terakhir adalah tauhidul adzat. Sedangkan tauhid ini adalah tauhid yang paling terakhir, yang paling puncak. Adapun menurut Syekh Muhammad Ghaus dalam Jawahirul Khamas itu disebutkan ada 3 macam tingkatan tauhid selain 4 tadi, yaitu tauhid untuk umum, tauhidul amah, yaitu bagaimana seseorang itu bersaksi dengan lisannya ungkapan la ilaha illallah. Kemudian tauhidul khassah, tauhid untuk orang khusus, di mana seseorang itu menghilangkan pensaksian selain kepada Allah. Artinya yang disaksikan yang hanya Allah. Kemudian yang terakhir adalah syuhuduka dzatullah, yaitu menyaksikan dzatullah. Itu tauhidul khassah, tauhid khassatul khassah, tauhidnya yang sangat khusus, ya, orang yang sangat khusus. Sedangkan di sini adalah tauhidul dzat, itu tingkatan yang paling terakhir lagi, yaitu bagaimana
menyaksikan zat yang esa dan tiada lagi zat selain itu. Walaisa wara Allah, dan tiada ada selain Allah Ta'ala marman, tujuan yang lain, liramin, bagi orang yang menujunya. Wahada, dan inilah, dan ini, hal seperti ini tadi, la yakunu ghaliban, tidak akan bisa terwujud secara umumnya illa ba'da istighraqika bidzikri, kecuali setelah tenggelamnya dirimu di dalam zikir al-jami'i, secara totalitas ya. Jadi tenggelam dalam zikir secara totalitas, artinya benar-benar merasuk dalam diri kita semuanya zikir tadi. Fayam bagi laka, untuk itu hendaklah dirimu anta'rifa, mengetahui awalan, yang pertama-tama adalah adab dzikri, adab-adab dari berzikir, wa kaifiyatahu, dan juga tata caranya, hatta tahsula, sehingga kamu bisa mencapai laka nataijahu, hasilnya atau buahnya atau hasil-hasilnya, wa fawaidahu, dan faidah-faidahnya, al-madkurah, yang disebutkan tadi, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Otomatis bagaimana untuk mendapatkan yang tadi disebutkan buah dari zikir tadi, atau tujuan dari zikir yang puncak tadi, yaitu tauhidul dzat, itu kita menurut Syekh Abdul Rauf adalah kita hendaknya harus mengetahui dulu, pertama adalah tata cara berzikir atau adab-adab berzikir, sehingga nanti benar-benar bisa mencapai buah atau hasil dari zikir itu secara maksimal. Wa amma adabuhu, adapun adab-adab dari zikir, fahiya khamsatun sabiqatun, ada 5 sebelum berzikir, alat zikri. Wa isna asyara, dan ada 12 fi halit zikri, ketika berzikir, ketika dalam keadaan berzikir. Wa salasatun, dan juga ada 3 ba'da dzikri, setelah berzikir. Jadi adab-adab berzikir itu ada 5, ada 5 sebelum berzikir, ada 12 ketika sedang berzikir, dan ada 3 setelah berzikir. Fa ammal khamsah as-sabiqah, sedangkan adab yang 5 sebelum berzikir itu adalah Fataubatu, yang pertama adalah taubat. Taubat jelas sekali berniat dalam hati untuk menuju kepada Allah, bukan selain Allah, benar-benar sungguh-sungguh untuk menuju kepada Allah. Intinya begitu. Wal ghuslu awil wudu, dan kemudian yang kedua adalah mandi. Mandi taubat atau mandi secara umum, niatnya adalah untuk benar-benar taubat dari semua dosa dan semua hal. Kemudian berwudu, bersuci secara lahir dan batin. Kemudian wasukutu, yang ketiga adalah konsentrasi atau diam, litahsili sidqi, agar dengan diamnya kita itu nanti bisa menggapai kesungguhan, ketulusan, kejujuran, kebenaran, kesungguh-sungguhan dalam berzikir. Jadi kita diminta untuk diam, sukut itu diam, tidak berkata-kata, atau dengan kata lain adalah berkonsentrasi, agar benar-benar nanti merasakan kesungguhan dalam berzikir. Wal isti'anat bihimmati syekh, dan kemudian meminta tolong dengan adanya syekh, artinya kita dalam hati kita niatnya itu minta tolong syekh gitu. Wa'tiqadil istimdad, dan meyakini bahwasanya pertolongan min syaikhi, dari guru itu, dari mursyid itu, wal istimdad, merupakan pertolongan yang sama min nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini li'annahu, karena
guru itu naibuhu, merupakan wakilnya Nabi. Sebagaimana kita pernah mendengarkan ada suatu ungkapan bahwasanya al ulama waratsatul anbiya, ulama itu merupakan pewaris para nabi. Itu tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf, adab sebelum berzikir. Ada 5 tadi ya. Yang pertama taubat, yang kedua adalah ghusl. Ghusl itu mandi atau juga wudu, bersuci, lahir batin ya. Kemudian yang ketiga adalah sukut litahsili sidq atau konsentrasi penuh agar ada muncul kemantapan dalam diri kita. Kemudian yang keempat adalah isti'anah bihimmati syekh, minta tolong syekh. Artinya kita itu sambungkan rohani kita kepada syekh ya. Ya, atau menyambungkan diri kita, rohani kita kepada syekh. Yang kelima adalah meyakini bahwasanya pertolongan syekh itu seperti pertolongannya Nabi Muhammad. Itu adab, 5 adab sebelum berzikir. Nah, sekarang dilanjutkan lagi 12 adab ketika berzikir. Wa amma al-isna asyara, adapun 12 hal allati fi hali dzikri, dalam keadaan, yaitu yang berada dalam keadaan zikir itu, atau 12 adab dalam keadaan berzikir itu adalah yang pertama fal julus, duduk ala makanin tohirin, di tempat yang bersih suci. Wa wat'ur rohati alal fakhiden, kemudian menaruh telapak tangan di atas pupu, paha ya, di atas 2 paha ya. Jadi yang pertama tadi adalah duduk di tempat yang suci, yang bersih, kemudian menaruh tangan di atas 2 paha, kemudian tatyibin fi majlis dzikr, memakai wangi-wangian di tempat zikir tadi. Wangi-wangian itu umum ya, bisa minyak wangi ataupun mungkin bukhur atau mungkin dupa dan sebagainya, itu semuanya juga wangi-wangian. Walubsil libas, memakai pakaian atau ibi yang baik, yang bagus, memakai pakaian yang bagus ya. Wakhtiyaril maudhi' al-mudlim, dan memilih tempat yang samar atau yang gelap atau yang sepi. Mudlim di sini mestinya artinya adalah yang gelap ya, yang enggak kelihatan orang. Wa takmidil ainain, dan menjamkan mata, 2 mata ini. Kemudian wa takhyili khoyali syaikhihi, dan membayangkan wujud syekh, guru. Membayangkan wujudnya guru ketika kita sudah menjamkan mata, kemudian membayangkan wujud guru tadi, seakan-akan kita di depan guru kita dan guru kita di depan kita. Wasidqi fi dzikr, dan sungguh-sungguh, bisa juga diartikan sidq ini adalah tulus, benar-benar gitu. Fi dzikr, dalam berzikir. Wal ikhlas, dan ikhlas. Ikhlas itu artinya secara dari segi bahasa adalah menghilangkan semuanya kecuali hanya Allah. Artinya tidak berharap surga, tidak berharap neraka, apapun itulah, semuanya itu tidak ada kecuali hanya Allah gitu. Artinya yang dituju itu ya Allah gitu. Tidak ada motif-motif lain kecuali Allah. Wal ikhtiyar, dan berupaya memilih lafdhah, lafat la ilaha illallah. Jadi memakai lafaz ini kalau bisa ya, ini lafaz yang utama gitu. Wa ihdaru makna adzikr, kemudian menghadirkan maknanya, makna zikir tadi dalam hati kita. Wa nafyu kulli mawjudin minal qalbi, dan menghilangkan segala macam yang ada selain Allah dalam hati kita. Wa ammas, itu tadi 12 adab ketika berzikir. Saya sebutkan lagi, yang pertama adalah duduk di tempat yang bersih, yang suci. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas paha, artinya kita itu benar-benar
rileks ya. Kemudian tatyibin fi majelis dzikir. Yang ketiga adalah memakai wangi-wangian. Makanya ada orang itu menggunakan dupa, menggunakan bukhur dan sebagainya, itu juga wangi-wangian. Ada lagi yang memakai mungkin minyak wangi dan sebagainya, itu juga termasuk tatyib tadi. Kemudian lubsu, yang keempat adalah lubsu libasit thayyib, memakai pakaian yang baik, yang bagus, yang baik. Artinya yang baik otomatis yang menutup aurat dan sebagainya ya. Wahtiyaril maudhi' al-mudlim, dan memilih tempat yang gelap, artinya yang tidak kelihatan orang. Kemudian wa takmidil ainain, memejamkan mata ketika berzikir, itu yang berikutnya tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah takhyili khoyali syaikh, membayangkan wujud syekh kita di depan kita, dalam benak kita ketika memejamkan mata tadi. Kemudian asidq, bersungguh-sungguh dalam berzikir. Kemudian ikhlas. Kemudian memakai lafadz la ilaha illallah tadi, tapi bukan cuma lafadznya. Yang berikutnya adalah ihdaru makna zikir, benar-benar menghadirkan makna dari lafadz la ilaha illallah itu, yang artinya adalah tiada Tuhan melainkan Allah, tiada apapun melainkan Allah gitu. Itu dalam hati kita. Wa nafyu kulli maujud, dan menghilangkan segala macam yang ada melainkan Allah fil qalb, dalam hati. Itu yang terakhir. Tadi adab 12 ketika berzikir. Wa amma as-salasatu, adapun 3 hal atau 3 adab allati ba'dahu, yang harus dilakukan setelah berzikir adalah yang pertama as-sukun, tenang. Idza sakata, ketika bisa juga dilakukan dengan cara diam, tidak berkata apapun dan tenang. Diam, tidak berkata apapun setelah berzikir dan tenang. Wa ilzamun nafas, dan mengatur nafas kembali, mengolah nafas kembali. Miraron, sering, dengan sering, artinya nafasnya ini diatur kembali. Karena waktu berzikir itu ada intonasi nafas yang berbeda-beda, kemudian diatur kembali. Kemudian yang terakhir adalah man'u syurbil ma' aqibahu, artinya menahan diri untuk tidak minum dahulu setelah berzikir. Kalau bisa pas waktu berzikir itu, setelah berzikir maksudnya itu, jangan minum dulu air gitu lah. Tunggu dulu setelah berapa saat, setelah semuanya tadi selesai, setelah tenang, setelah mengatur nafas, kemudian setelah itu tenang semuanya beberapa saat, baru silahkan minum dan sebagainya. Hadza, demikianlah, wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Itu tadi adab-adab yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dalam kitab ini, yaitu 5 adab sebelum berzikir, 12 adab ketika berzikir, dan 3 adab setelah berzikir. Wa amma kaifiyatuhu, adapun tata caranya, tata cara berzikir itu, fakatsiratun, ada banyak. Tu'lamu, yang diketahui, bi irsyadi syaikh, dengan cara irsyad atau petunjuk dari guru mursyid. Wala yughna anis syaikh, dan tidak boleh dilakukan melainkan harus dari guru. Jadi tidak boleh tidak dari guru gitu, harus mencari guru gitu untuk berzikir tadi. Waqad ishtaharat anhum, dan cukup banyak dari banyaknya itu ungkapan dari para ulama, yaitu diantaranya adalah man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu, barang siapa yang
tidak memiliki guru mursyid, maka syaitonlah yang akan menjadi gurunya. Artinya orang yang berzikir tanpa ada guru, tanpa ada yang memberikan petunjuk, tanpa memberikan hal-hal yang seperti disebutkan tadi itu, maka setanlah yang akan menjadi penunjuknya atau yang menjadi gurunya. Fatlub syekh, maka carilah syekh atau guru mursyid yang al-kamil mukammil, yang kamil, yang sempurna, wal mukammil, dan yang bisa menjadikan dirimu sempurna atau yang bisa membuat sempurna. Adapun keterangan tentang asy-syekh al-kamil mukammil ini pernah kita baca juga dalam keterangan Syekh Ahmad Al-Qusyasy dalam kitab Asimtul Majid itu, yaitu ada 3 macam ya. Bagaimana seorang itu dianggap sebagai syekh al-kamil mukamil. Yang pertama, dia itu melaksanakan syariat secara umumnya dalam segi lahir ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki tanda kewalian secara khusus. Yang ketiga, memiliki tanda kewalian secara mutlak atau absolut. Itu diantara tanda atau ciri dari syekh yang kamil mukamil. Atau ungkapan lainnya yang diungkapkan juga dalam kitab Simtul Majid yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qusyasy, guru dari Syekh Abdul Rauf itu, yaitu fala budda an yakuna inda syekh dinul anbiya wa tadbirul atiba wa siyasatul muluk. Seorang mursyid yang sempurna itu hendaknya dia itu memiliki pengetahuan keagamaan seperti para nabi, artinya seakan-akan dia itu menyaksikan datullah gitu. Artinya pengetahuannya langsung dari Allah gitu. Wa tadbiru al-atibba, dan bagaimana dia itu memelihara atau memperhatikan murid-muridnya seakan-akan dia itu dokter. Artinya tahu bagaimana sakitnya murid secara rohani, secara psikis dan sebagainya. Wa siyasatul muluk, dan juga cerdik seperti halnya para raja. Artinya secara politik, dalam politik untuk berinteraksi dengan muridnya dan sebagainya, dia itu seperti juga kemampuannya seperti para raja. Mungkin untuk memilihkan hal-hal yang hubungannya dengan kehidupan pribadi atau kehidupan lahiri untuk muridnya, dia memiliki siasat atau kecerdikan seperti para raja. Itu diantara yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Qusyasy dalam kitab Simtul Majid. Artinya adalah seorang guru mursyid itu memiliki perhatian yang penuh terhadap muridnya, dan dia itu memiliki pengetahuan yang mendalam, terutama dalam ilmu rohani ya. Kemudian juga benar-benar paham bagaimana mentarbiyah atau mendidik murid-muridnya. Selain yang disebutkan 3 yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu memiliki tanda kewalian secara khusus, memiliki tanda kewalian secara absolut tadi ya. Itu tadi yang disebut dengan syekh al-kamil al-mukamil. Wajidda, dan hendaknya engkau bersungguh-sungguh fit tolab, dalam mencari guru yang seperti tadi itu, yang sempurna dan bisa membuatmu sempurna tadi. Li'anna mancadda, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh fit tolabi, dalam mencarinya, wajada, maka dia akan mendapatkannya. Wa dhafira, dan akan beruntung bil matlubi, dengan apa yang dicarinya. Wa ta'addab, dan hendaklah engkau beretika, beradab, menjaga etika ma'ahu, ketika engkau bersamanya. Waja'al, dan jadikanlah irodataka, keinginanmu, kehendakmu itu bi irodatihi, bersama dengan kehendaknya gurumu. Artinya kalau kita bahasakan dengan bahasanya Syekh Ahmad Al-Qusyasy dalam kitab Simtul Majid itu ada satu ungkapan yang pendek sekali yang disebutkan di dalamnya secara ijaz ya. Al-irodatu
tarkul irodati. Hendaknya seorang murid itu kalau ingin menjadi murid yang sempurna, yang maksimal adalah dia menghilangkan kehendak pribadinya dalam dirinya dan mengikuti kehendak dan apapun yang diinginkan gurunya untuk dirinya. Artinya manut pada gurunya, guru rohani tadi ya. Iradatun wahidatun, ya, seakan-akan iradatan wahidatan. Jadi jadikanlah kehendakmu, keinginanmu itu bersama keinginan gurumu, seakan-akan keinginanmu itu menyatu dengan keinginan gurumu. Artinya apapun yang gurumu itu inginkan untukmu, ya ikuti. Fala turidu sehingga engkau tidak memiliki keinginan illa ma'arodahu, kecuali apapun yang diinginkan oleh gurumu atau yang dikehendaki oleh gurumu. Sehingga kemudian tasilu, engkau akan sampai bidzalika, dengan hal itu tadi, biidnillahi, dengan izin Allah, ila tauhid, kepada tingkatan tauhid, alladzi huwa al-matlub, yang mana tingkatan tauhid itu tadi merupakan tingkatan tauhid yang diinginkan, yaitu tauhidud dzat tadi yang disebutkan di awal tadi. Yang diinginkan oleh siapa? Huwa al-matlubu likulli talibin, bagi masing-masing orang murid yang mencari, sairin ilallahi, yang menuju kepada Allah, wabillahi at-taufiq, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Itu tadi hal-hal yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf, bagaimana kita itu berzikir, adab-adabnya, dan juga bagaimana kita hendaknya berzikir itu tidak hanya berzikir seperti biasa, tapi ya harus berguru, tidak asal-asalan, tapi berguru kepada guru yang benar-benar al-kamil, al-mukammil, yang sempurna dan bisa menjadikan diri kita lebih sempurna lagi dan mengetahui kekurangan diri kita. Itu tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf dalam kitab ini, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan yang dituju oleh semua orang-orang yang menuju Allah, yaitu tauhidud dzat. Tauhid dzat tadi itu, yang merupakan tingkatan paling akhir, paling puncak dari 4 tingkatan tauhid tadi. Itu saja, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semua itu diridhai Allah, dan kita termasuk murid-murid yang bisa menggapai tadi itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf Sengkel, termasuk orang-orang yang bisa menggapai tauhidud dzat. Amin amin ya rabbal alamin, dan mendatangkan berkahan bagi kita semuanya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.